Technical View Pound Sterling 9 April 2020 per jam 15:32 waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.2417, low 1.2359 dan running price kini kembali di 1.2395. Oke, setelah beberapa waktu yang lalu kenaikan cukup menjanjikan lalu terdepresiasi, namun kemudian dia melakukan comeback rally di 2 atau 3 hari terakhir tepatnya. Dan kali ini kemungkinan potensi kenaikan masih akan ada, tapi kalau Anda lihat di sini seperti apa yang sempat saya jelaskan di beberapa hari terakhir dalam podcast kami, di mana peluang untuk kenaikan akan relatif terganggu dengan pola yang mungkin saja suspected sebagai potensial double top. Sehingga potensinya kenaikan akan relatif terbatas ataupun tertahan kurang lebih di area top yang menurut saya yang paling efektif adalah di area 1.2439 ataupun 1.2479. So ini area yang cukup lebar untuk area resisten yang dicurigai mungkin saja akan menjadi peluang bagi Anda yang menginginkan atau mengharapkan double top. Well, at least area kenaikan pun kalaupun misalkan ditembus, peluangnya ada di area 61.8% Fibonacci retracement yang kita gunakan kurang lebih dalam 2 atau 3 pekan terakhir, dan sampai saat ini belum saya ganti atau saya hapus dikarenakan potensinya masih Anda bisa lihat di sini pergerakan masih cenderung tertahan di kisaran 61.8, 50% ataupun 38.2%. Well, secara teknikal ini kita sebut sebagai area yang bisa dibilang sebagai area sakti atau area efektif dalam Fibonacci retracement. Dan sebagai catatan khusus untuk kenaikan mungkin saja terhenti juga di 1.2516 dikarenakan kalau Anda lihat areal ini jika geser ke pinggir kiri maka kita akan melihat potensi tersebut berhimpitan dengan areal historical price yang pernah terjadi di periode 19 September 2019, dan hal tersebut tentunya seperti yang pernah saya ulas dalam beberapa kesempatan, jika 2 atau lebih areal berhimpitan dalam satu area yang sama, maka kemungkinan polanya areal tersebut akan menjadi areal efektif atau kita sebut dengan areal resisten ataupun support kuat. Dan kali ini dikarenakan berada di atas running price, maka hal tersebut merupakan areal resisten kuat. So hati-hati untuk area kenaikan. Lalu kemudian jika kita lihat outlooknya dari grafik H4, saya seperti teringat dengan pola pergerakan di kala 2 atau mungkin 1,5 bulan terakhir, yang mana di grafik daily chart kala itu kurang lebih tepatnya di sini ya, areal 17 Oktober sampai periode 3 Desember. Kala itu dia bergerak mundar mandir dan cenderung sideways sampai akhirnya jebol ataupun breakout area atas, dan hal tersebut diulangi lagi di periode tahun 2020 sampai akhirnya mundur ke bawah, lalu kemudian dia sempat spike tapi ternyata dia collapse. Dan kali ini pun di grafik H4 hampir mirip yang terjadi. Anda bisa lihat di sini sideways lalu dia tembus areal garis kita, namun kemudian dia enggan kembali turun dan sekarang terkatung-katung di area tengah tersebut. Sehingga kemungkinan potensi sideways ini akan menunggu pola kejelasan ataupun pola penembusan dari salah satu area. Apakah itu area resisten ataupun area support, itu yang patut kita nantikan. Namun kalau misalkan kita hapus dan kita ganti garis tersebut dengan areal ini, maka saya akan mendapatkan extensionnya seperti ini. Dan areal tersebut ternyata berhimpitan atau hampir mendekati areal yang sudah pernah diuji. Potensi pertama, potensi kedua, artinya dia area supportnya masih cukup jarang untuk disentuh dan kemungkinan potensinya masih cukup kuat. Sehingga kemungkinan kesempatan 50-50-nya meskipun peluang penurunan atau penembusan dan juga peluang rebound tetap ada, maka potensi untuk kali ini rasa-rasanya cukup wajar untuk terjadinya rebound terlebih dahulu. So, kesempatan kali ini saya manfaatkan untuk melakukan buy on dip di area 1.2325 ataupun 1.2338. Kurang lebih arealnya bertepatan dengan areal ini atau mungkin mendekati areal tersebut. Target pertama adalah 1.2388 dan target kedua adalah 1.2443, persis di areal yang dicurigai sebagai areal double top. Lalu stop loss pun saya antisipasi kurang lebih di area 1.2255 dengan asumsi
menghindari kemungkinan potensi garis ini ternyata berhasil ditembus dan kita memiliki waktu ataupun kesempatan untuk memungkinkan berantisipasi in case ternyata neckline dari double top pun ditembus dan terkonfirmasi menjadi big bearish trend. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 9 April 2020 per jam 15:39 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini kembali di 1.0873, areal tertinggi adalah 1.0880 dan areal terendah 1.0839. Artinya beberapa waktu yang lalu sempat terjadi penurunan cukup potensial dan ternyata tertahan di area 23.6% Fibonacci retracement yang kita gunakan selama 2 atau 3 pekan terakhir. Ya, 1.0838 adalah area support, jadi sangat wajar terjadi kenaikan kembali. Well, actually jika Anda simak dengan 2 atau mungkin 3 ulasan terakhir, saya sempat mengingatkan begitu ada terjadinya rebound akan juga berpotensi tertahan di area historical price dan ini sudah kedua kalinya. Ya, kita lihat areal historical price ini yang pernah tercapai di periode 1 Oktober 2019 dan hal tersebut berada di area kisaran 1.0901 ataupun 1.0908. Oleh karenanya kemarin saya sempat menyarankan untuk Anda di area tersebut untuk melakukan sell dan ternyata memang terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga 1.0828. Well, untuk kali ini hal yang sama. Jika kita lihat secara zoom out seperti ini sebetulnya mengisyaratkan tentang bearish harami dan of course potensinya seharusnya akan terjadi penurunan. Meskipun kita tidak bisa pungkiri areal sebelumnya ini adalah bullish engulfing. Namun dengan kehadiran dari bearish harami artinya pola bullish tersebut digagalkan dan peluang untuk hari ini akan cenderung terjadi penurunan. Well, area resisten yang menurut saya masih cukup efektif, masih di area yang sama, 1.0910 ataupun 1.0915 itu adalah area kritikal dan juga area support jika memang 1.0838 kembali ditembus, maka kemungkinan potensi area biru historical price kurang lebih berada di area 1.0784 sebagai target utama untuk area penurunan. Saya tidak bicara tentang potensi penurunan akan relatif terbatas ataupun kenaikan yang relatif terbatas, tapi keadaan dari faktor teknikal tersebut Anda bisa lihat di sini potensinya cukup miris, di mana area penekanan semakin lama area tertingginya semakin rendah, sehingga kemungkinan saya mengantisipasinya bahwa ini adalah outlooknya akan cenderung negatif untuk Euro USD dalam beberapa hari ke depan. Kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, area triangle atau symmetrical triangle tepatnya potensinya Anda bisa lihat di sini, area resisten masih baru 2 kali kurang lebih. Oleh karenanya kemungkinan potensi apapun yang terjadi untuk kenaikan akan relatif tertahan dan kembali ditekan oleh areal resisten tersebut. Sesuatu hal yang cukup spesial adalah areal kenaikan kemungkinan berimpitan dengan areal yang pernah tercapai di areal kemarin 7 April 2020 yaitu areal tertinggi 1.0923. Jadi kemungkinan ini membentuk huruf M atau yang kita kenal dengan double top. Meskipun mungkin saja areal tersebut akan relatif lebih tinggi sedikit, namun dengan jarak dari areal resisten tersebut dari areal resisten triangle, maka kemungkinan potensinya ini akan mengalami rejection di areal tersebut dan menjadi areal resisten kuat. Sehingga untuk hari ini Euro USD cenderung silakan untuk melakukan sell on pullback di area 1.0900 hingga 1.0915 dengan target potensial adalah 1.0855 dan target kedua kurang lebih berada di kisaran 1.0799. Stop loss silakan gunakan di 1.0970 in case ternyata area resisten dari triangle betul-betul dipecah. Dan saya sengaja memberikan jarak di atas area garis tersebut untuk mengantisipasi terhindar dari kenaikan palsu atau fake signal yang biasanya terjadi hanya menyentuh sekedar pertama kali ataupun sekejap lalu kemudian kembali terbenam ke dalam areal triangle. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.